the owners of the club, they listen. They don't. The Glazers. The Glazers. They don't care about the club. Manchester is a marketing club. They will get his money from the marketing. The sports, they don't really care in my opinion. Fans Manchester United pasti sepakat, sama-sama bernafas lega ketika akhirnya keluarga Glazer mengumumkan akan melepas kepemilikannya di klub berjuluk Setan Merah ini pada Februari 2023. Tapi penantian panjang ini belum berakhir. Masih tersisa drama karena Glazer yang merupakan pebisnis Yahudi Amerika ini menyampaikan sejumlah gimmick yang membuat calon investor baru pusing. Belum berhasil mengakuisisi The Red Devil sampai bulan Mei 2023 atau setidaknya saat video ini ditayangkan. Inilah drama dan perjuangan para pecinta United selama sekitar 20 tahun di bawah kepemilikan Glazer, sampai akhirnya muncul secercah asa berpindah tangan kepada pengusaha asal Jazirah Arab. Sejak mengambil alih Manchester United pada tahun 2005, keluarga Glazer telah memicu banyak kritik dari para supporter. Kiprahnya dianggap tidak membela kualitas klub, yaitu memperkuat reputasi serta kebanggaan sebuah klub besar yang disegani di Inggris dan Eropa. Sebaliknya, Glazer terlalu memperlihatkan motif bisnisnya, yaitu mencari keuntungan finansial. Pada satu sisi, sebenarnya ini wajar. Glazer berinvestasi di Manchester United sebagai pebisnis, berharap ada imbal hasil sebagaimana berbisnis di industri lainnya. Tapi mungkin Glazer lupa, keuntungan berinvestasi di industri olahraga, terutama sepak bola, adalah buah dari terbangunnya reputasi dan diraihnya banyak trofi. Keuntungannya tidak instan seperti industri lain pada umumnya. Ini seperti pengusaha yang berinvestasi di industri media yang harus membangun reputasi dan kualitas terlebih dahulu baru bicara keuntungan finansial. Singkatnya, pebisnis yang masuk di industri sepak bola, apalagi sekaliber United, haruslah pebisnis yang punya jiwa sepak bola, memiliki passion terhadap klubnya dan sepak bola pada umumnya. Spirit itulah yang tidak dirasakan para pecinta United dari Glazer. Akibatnya, tidak terjalin chemistry di antara kedua pihak. Padahal, supporter yang sering diistilahkan sebagai pemain ke-12 memegang peranan penting dalam keberlangsungan klub sepak bola. Memang, di bawah kepemilikan Glazer, prestasi United tidak jeblok-jeblok amat. 3 kali juara Piala Liga, 5 gelar juara Premier League, 1 trofi Liga Champions, dan sekali juara Piala Dunia antar klub. Dalam rentang 20 tahun, semua itu diraih. Tapi tetap saja, ada gap besar antara supporter dengan Glazer tentang rasa memiliki dan bagaimana seharusnya klub ini ditangani. Awalnya, Glazer membeli saham klub Setan Merah pada Agustus 2003, yaitu sekitar 7 juta pound sterling. Setara hanya 2,9% saja dari total saham Manchester United. Selanjutnya, dia berhasil membeli 75% saham United melalui perusahaan investasi Red Football LLC pada tahun 2005. Tapi sebenarnya Glazer membeli mayoritas saham tersebut dengan bermodalkan utang. Dia meminjam sekitar 525 juta pound sterling dari bank-bank besar seperti JP Morgan dan Merrill Lynch. Parahnya lagi, Glazer menjaminkan sejumlah saham United dan aset-aset klub untuk melakukan pinjaman tersebut. Hingga akhirnya klublah yang harus membayar beban bunga yang sangat besar selama beberapa tahun ke depan. Jumlah yang harus dibayar Manchester United bahkan mencapai 1 miliar pound sterling hanya untuk membayar bunga atas utang yang dilakukan oleh Glazer. Jadi, dengan modal awal 7 juta pound sterling, Glazer berhasil memiliki mayoritas saham MU yang kini berharga miliaran pound sterling. Berkaca dari situ saja, sangat wajar jika pendukung setia United tidak rela. Buntut dari situasi tersebut adalah munculnya kampanye Love United, Hate Glazer. Pada tahun 2021, kemarahan dari para supporter mencapai puncaknya. Terjadi unjuk rasa besar-besaran di Manchester, persisnya di Stadion Old Trafford, untuk mengecam keluarga Glazer.
Unjuk rasa itu bergulir dan menjadi bola salju menjelma sebagai tekanan kuat kepada Glazer untuk hengkang dari klub yang pernah melahirkan para bintang seperti Eric Cantona, David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, dan banyak pemain besar lainnya. Glazer disebut layak pergi karena faktanya tujuan berupa keuntungan finansial juga disebut-sebut sudah diraihnya. Tapi rupanya tidak cukup dengan itu. Glazer sedang dalam gelagat mengeruk keuntungan besar lagi secara keuangan dari keputusannya menjual United kepada investor baru. Drama pun dimulai. Yap, Glazer tetaplah Glazer. Melihat minat dari investor untuk membeli United, dirinya semakin memperlihatkan itikat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Situasi inilah yang kemungkinan akan membuat transaksi akuisisi United oleh investor baru akan berjalan alot. Sudah ada 4 calon pembeli yang bersaing untuk membeli MU, yaitu Sir Jim Ratcliffe, bos perusahaan kimia Ineos, Sheikh Yassim bin Hamad Al Thani, investor dari Qatar, serta 2 calon pembeli lainnya yang berasal dari Arab Saudi dan Amerika Serikat. Mengutip catatan Goal International, Qatar Sport Investment atau QSI, yang juga pemilik klub Paris Saint-Germain, dikabarkan ikut serta dalam persaingan ini. Tetapi mereka memutuskan untuk menarik diri karena peraturan UEFA yang mencegah pemilik klub mengendalikan lebih dari 1 klub. Dari semua calon pemilik baru itu, akhirnya hanya 2 calon investor yang menyatakan keseriusannya untuk menjadi pemilik baru United, yaitu Sheikh Yassim bin Hamad Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe. Keduanya telah mengajukan tawaran resmi. Sheikh Yassim mengirim perwakilannya untuk bertemu keluarga Glazer pada Kamis 16 Maret 2023. Keesokan harinya, giliran Sir Jim Ratcliffe yang menemui pihak United secara langsung. Saat ini, valuasi atau nilai klub United sebagai sebuah perusahaan diperkirakan mencapai 3-4 miliar pound sterling. Meski begitu, keluarga Glazer justru berusaha menjualnya pada harga 6 miliar pound sterling atau sekitar 111,8 triliun rupiah. Dahsyat. Harga yang ditetapkan Glazer itulah yang kemudian membuat kedua calon pemilik baru United heran. Sir Jim Ratcliffe sendiri sempat mengatakan, Anda tidak ingin membayar harga yang bodoh untuk sesuatu karena kemudian Anda akan menyesalinya. Sementara pihak Sheikh Yassim mengatakan tidak mungkin baginya untuk mengakui sisi Manchester United dengan harga 6 miliar pound sterling. Kenapa? Pertama, butuh biaya besar untuk memperbaiki Stadion Old Trafford agar bisa memenuhi standar ideal. Kedua, seperti yang pernah dikritik oleh Cristiano Ronaldo, pusat latihan di Carrington membutuhkan renovasi. Ini pun membutuhkan biaya besar. Terakhir, Sheikh Yassim berpendapat bahwa skuad MU membutuhkan penataan ulang agar bisa bersaing di Liga Premier Inggris dan Liga Champion. Dari situ, Sheikh Yassim sejak awal telah memperlihatkan itikat baik untuk membangun dan memperkuat kembali reputasi Manchester United sebagai klub elit. Sheikh Yassim sendiri telah membuat penawaran senilai 5 miliar pound sterling untuk kepemilikan penuh Manchester United dan tanpa utang. Bukti keseriusan lainnya dari pengusaha asal Jazirah Arab ini. Itu pun bisa terwujud jika sang pebisnis Yahudi Amerika yaitu Glazer memiliki itikat baik untuk menurunkan harganya. Lalu, biarkan United berbenah di bawah kepemilikan Sheikh Yassim lalu berprestasi. Itu jika Glazer benar-benar mencintai United. Sekarang, Sheikh Yassim ada kemungkinan dijegal. Sebab pesaing kuatnya yaitu Sir Jim Ratcliffe menawarkan skema yang bisa menguntungkan Glazer. Caranya, Ratcliffe yang merupakan miliarder asal Inggris itu menawarkan keluarga Glazer untuk tetap bisa memiliki saham United. Situasi inilah yang sontak membuat fans Setan Merah kesal terhadap Ratcliffe. Pasalnya, mereka ingin sekali membebaskan klub dari cengkraman keluarga Glazer. Ini penghinaan. Kami sudah 20 tahun berjuang untuk mengusir keluarga Glazer. Begitu ucap salah satu fanbase Manchester United melalui sosial media. Semua pihak, bahkan misalnya Anda bukan penggemar United, pasti sepakat bahwa penawaran Sheikh Yassim dengan akuisisi penuh dan tanpa utang adalah skema transaksi terbaik. Tapi belum tentu terrealisasi. Inilah drama yang masih menerpa United dan belum berakhirnya perjuangan para supporter setia untuk benar-benar mengusir Glazer dari Old Trafford. Kita tunggu kelanjutannya.
Terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dari penyampaian kami. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat.